Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk di pelajaran yang kedua, akidah akhlak. Nah, silahkan teman-teman dibuka dulu LKS akidah akhlaknya. Karena akidah akhlak dipegang sama Bu Guru, jadi kita ketemu lagi ya di jam pelajaran kedua sama Bu Guru, sama Bu Reni. Nah, silahkan teman-teman dibuka LKS halaman 4. Nanti kita akan belajar akidah akhlak halaman 4, 5, dan 6. Kita akan belajar tentang ta'awudz. Jadi teman-teman nanti belajar dulu poin A dan poin B karena dibagi-bagi dulu ya. Untuk pertemuan pertama kita poin A dan poin B. Sudah siap LKS-nya? Ya, kita lanjut langsung di slide pertama halaman 4. Silakan boleh disimak di LKS atau disimak slide yang sudah Bu Guru siapkan. Lafal kalimat ta'awudz. Kalimat ta'awudz termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan. Kalimat thayyibah merupakan ucapan yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca kalimat thayyibah akan mendapat pahala dari Allah. Membiasakan membaca kalimat thayyibah ta'awudz akan mendapat kedekatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalimat ta'awudz adalah kalimat thayyibah yang baik diucapkan. Ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, maka kita akan disenangi Allah. Nah, sekarang kita perhatikan lafal kalimat di kalimat ta'awudz berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Teman-teman pasti sudah sangat familiar ya dengan kalimat tersebut ketika ngaji umi, juga kemarin ketika sekolah. Sudah hafal. Ini adalah salah satu kalimat thayyibah. Kita lanjut. Makna kalimat ta'awudz. Kalimat ta'awudz merupakan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Setan merupakan musuh terbesar manusia. Jadi, musuh terbesar manusia adalah setan. Tiap kita hendak melakukan perbuatan baik, setiap kita akan melakukan perbuatan baik, setan akan menggoda dan membisikkan pada keburukan. Setan selalu berusaha menggoda manusia agar tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan menginginkan umat manusia tersesat dan menjadi pengikutnya di neraka. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai musuh. Musuh terbesar manusia adalah setan. Ketika kita akan melakukan perbuatan baik, setan akan membisikkan kepada kita untuk tidak melakukannya dan akan berusaha menggoda kita supaya tidak melakukan perbuatan baik. Maka supaya kita terlindungi dari godaan setan, kita perbanyaklah membaca ta'awudz. Kita lanjut di slide berikutnya. Setan merupakan makhluk yang bersifat gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengusir setan. Karena itu kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan membaca kalimat ta'awudz. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung bagi hambanya. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya sebagai berikut. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, kita sebagai umat manusia tidak bisa mengusir setan. Kita hanya bisa berlindung dari godaan setan. Yang bisa mengusir setan hanya Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Berlindung kepada Allah dapat diartikan bahwa kita sepenuhnya menyandarkan diri dan memohon perlindungan hanya kepadanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung bagi seluruh makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melindungi manusia dari godaan setan. Umat Islam hanya boleh berlindung kepada Allah. Kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah, seperti patung, gunung, atau pohon besar. Berlindung kepada Allah merupakan bentuk perbuatan berlindung selain kepada Allah merupakan bentuk perbuatan syirik. Ini kurang ya, di buku itu berlindung kepada selain Allah merupakan bentuk perbuatan syirik. Syirik merupakan perbuatan dosa besar yang tidak diampuni Allah. Orang yang berbuat syirik akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi, kita sebagai umat manusia hanya boleh berlindung kepada Allah. Jika kita tidak berlindung kepada Allah seperti kepada patung, gunung, atau pohon besar, nanti kita akan melakukan perbuatan syirik. Ketika kita melakukan perbuatan syirik, maka kita berdosa dan akan masuk ke neraka jahanam. Sekarang sudah sampai ya penjelasannya untuk poin A dan poin B. Untuk tugas teman-teman semua, tugasnya tidak ada di LKS, ini Bu Guru tulis sendiri tugasnya, Bu Guru buat sendiri. Silakan kerjakan di buku tulis. Soalnya hanya ada 2, tuliskan lafal ta'awud, dan nomor 2, kita membaca ta'awud supaya terhindar dari godaan. Tadi yang memperhatikan penjelasan Bu Guru pasti bisa menjawab. Nanti tugasnya silakan ditulis di buku tulis, dikumpulkan, dikirim japri ke Bu Guru. Untuk pengumpulannya tidak Bu Guru batasi sampai jam 12, namun sampai malam gitu. Tidak apa-apa jika telat, Bu Guru kasih dispensasi. Sekian penjelasan akidah akhlak hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.